Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Toraya, edisi Sabtu 30 April 2022. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari yang baru ini, mari kita sejenak datang kepada Tuhan, berseru dan menyerahkan hidup kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami merasakan sukacita dan kebahagiaan karena dekapan kasih Tuhan terus kami nikmati. Dan di tengah-tengah kehidupan kami yang baru ini Tuhan, kami akan melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Sebelum kami memulainya Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan segala aktivitas kehidupan kami. Kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup ini. Dan kami pun dimampukannya untuk menyatakannya di dalam kehidupan dimanapun kami berada. Allah Bapa di dalam sorga, bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini dari kitab Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 15. Saya akan membaca satu ayat saja dari ayat yang kedua. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkannya dan melakukannya di dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, dari Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 15 diberi tema ketika Allah berkunjung. Ada istilah tamu adalah raja. Mengapa demikian? Karena seseorang yang datang ke rumah kita harus kita jamu dan perlakukan dengan baik. Saudara-saudara, Allah berkunjung kepada Abraham melalui tamu-tamunya. Pada zaman itu, Allah berbicara kepada umatnya dengan banyak cara. Melalui penampakan, mimpi, penglihatan, dan yang paling sering adalah Allah menggunakan nabi-nabi sebagai perwakilannya. Kemudian jauh setelah itu Allah mengutus anaknya sebagai manusia untuk lebih jelas menunjukkan dirinya. Dari sini kita belajar bahwa Allah tidak membatasi dirinya berkomunikasi dengan manusia. Allah akan menggunakan berbagai cara untuk berkomunikasi dengan orang yang Dia kasihi. Salah satu caranya adalah melalui perjumpaan secara fisik seperti yang dialami Abraham. Sesuai dengan kebiasaan yang ada, Abraham bersemangat menunjukkan keramahannya kepada 3 tamunya. Abraham memenuhi kebutuhan makan dan tempat istirahat bagi ketiga orang itu. Hal ini menunjukkan bagaimana Abraham adalah seorang yang beriman. Apa yang dia lakukan kepada orang asing itu menjadi bukti nyata bagaimana dia menaati Allah. Oleh karena imannya yang kuat kepada Allah,
Abraham mendapat peneguhan janji Allah kepadanya. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, seringkah kita menanyakan apakah Allah hadir dan sanggup menolong kita keluar dari masalah? Mungkin itu wajar, tetapi janganlah kiranya kita meragukan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Karena Dia pasti menggunakan cara yang tepat untuk menolong kita. Mungkin cara Allah tidak seperti yang kita inginkan, tetapi yakinlah bahwa Dia peduli dan sanggup menolong kita sesuai kehendak-Nya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Waktu sejenak Engkau karuniakan kepada kami untuk berjumpa dengan Engkau dalam kehidupan kami. Kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mewujudkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu menjadi pegangan kami dalam menjalani hidup karunia-Mu. Allah Bapa dalam sorga, kami mendoakan ya Tuhan kehidupan kami semua. Tanggung jawab kami, rencana hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan kami hari ini Tuhan. Biarlah kami mampu menyelesaikannya dan mampu mengerjakannya. Dan kami pun menikmati hasilnya di tengah-tengah kehidupan kami. Allah Bapa di dalam sorga, kami mendoakannya Tuhan, saudara-saudara kami yang berada di dalam pergumulan. Engkau hadir Tuhan, menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah pergumulan mereka. Sehingga mereka dapat pulih dan sembuh. Dan dapat keluar dari setiap pergumulan yang ada. Dan kembali menikmati sukacita dan kebahagiaan hidup yang Engkau karuniakan kepadanya. Allah Bapa dalam sorga, kami mendoakan juga ya Tuhan, saudara-saudara kami yang bersukacita karena pertambahan usia. Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka dalam pertambahan umur yang mereka alami, yang Engkau karuniakan kepadanya. Biarlah lewat itu Tuhan, ia semakin dewasa di dalam iman, dan terus menyerahkan hidupnya dan terus percaya hanya kepadamu di sepanjang kehidupannya. Allah Bapa dalam sorga, seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau bersama-sama dengan kami di setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Biarlah hidup kami menceritakan tentang kisah dan kuasa Allah di dalam kehidupan kami. Allah Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.